jadi ustaz kalau nggak jadi penghulu. Cuma di balik itu Pak, kesian laki salah dulu laki. Kagak ada bener-benernya laki salah. Kalau di Antv saya main di AIT malaikat tak bersayap. Bagian nasihatin mayat. Kalau di layar lebar saya jadi dukun santet. Bu, masih semangat? Bang Salam beli kerupuk kopak, belinya di Tugu Monas. Siapa yang jawab paling kompak, saya doain bulan dan hutangnya pada lunas. Yang kami dapatkan hutang banyak ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru, para asatid, wabil khusus dan khusus Ketua DKM Masjid Gadok Raya Garis Doyong, Bapak Arif Irodat. Alhamdulillah ya Allah, ganteng banget DKM-nya. Bu, DKM-nya masih ganteng. Bu, ganteng. Bu, ganteng. Kalau mau ganteng orangnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Wilayah, Ketua RW kita RW 7 Bapak Kasman. Alhamdulillah. Ketua RT 2 Bapak Dadang. Alhamdulillah. Ketua RT 7 Bapak Eko. Subhanallah. Kalau punya RT RW yang demen sama majlis, yang demen sama mati, kalau belum mati jangan kuburin dulu. Ya Allah, kita bikin RT RW seumur hidup, amin ya rabbal. Hadirin hadirat, syakirin syakirat, hafidin hafidat, ma'irin ma'irat, kenal ma'irat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, patut kita bersyukur di hadapan Allah. Pada sore hari ini Allah gerakkan langkah kaki kita, Allah ringankan kedua ayungan tangan kita untuk menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu. Duduknya kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari rumah ternilai, tercatat sebagai amal ibadah, amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, puasa udah berapa hari ini ya? 22 betul. Nanti malam 23 betul. Udah punya daging berapa kilo? Dikit lagi lebaran. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Baru kemarin rasanya kita mulai puasa, betul.
Sekarang tahu-taunya puasa udah mau ninggalin kita. Betul Pak? Dulunya bocah, sekarang udah pada bisa bikin bocah. Dulu belum kokoh, sekarang kamu udah pada uban. Ya Pak ya. Waktu begitu cepat berlalu. Ramadan berasal dari kata Ramadan. Artinya panas yang sangat menyengat. Kalau ibu-ibu hari bolong itu ada matahari berceter-ceter, itu kalau orang Arab bilang Ramadan, panas yang sangat menyengat. Kemudian ditambahkan alif dan nun menjadi Ramadan. Artinya berubah menjadi panas yang sangat menyengat sehingga membakar benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu artinya Ramadan. Lalu apa hubungan dengan bulan suci Ramadan, Ustaz? Ada Pak hubungannya. Ramadan adalah bulan yang Allah hadiahkan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pelebur dan penghapus dosa yang kita punya. Dengan ibadah kita puasa di siang harinya, kemudian sholat di malam harinya, man shoma Ramadana wa maqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dan sholat pada malam harinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Alhamdulillah. Ramadan adalah bulan pelebur dosa, bulan untuk melebur dosa-dosa yang kita punya. Panas yang sangat menyengat sehingga membakar benda-benda yang ada di sekitarnya. Ketika kita melaksanakan puasa bulan Ramadan di siang hari nih Pak ya, siang hari tubuh kita panas atau enggak? Kalau kita lagi puasa di siang hari suhu badan kita panas atau enggak? Panas kan ya? Nah, ketika suhu kita panas di siang hari kemudian mengeluarkan uap yang bau tidak sedap dari mulut, itu Allah lagi bakar dosa-dosa kita. Allah lagi bakar dosa-dosa kita, Bu, sehingga mengeluarkan aroma bau yang tak sedap dari hawa mulut kita, yang akhirnya aroma tersebut adalah uap daripada dosa yang kita punya yang keluar dari tubuh kita. Akhirnya datang satu Syawal, satu Ramadan, dua Ramadan, kita puasa, datang satu Syawal, akhirnya kita kembali kepada yang fitrah, kembali suci, bagaikan kita lahir keluar dari perut ibu kita. Ramadan adalah bulan yang khusus dihadiahkan oleh Allah untuk umat baginda Nabi, karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di antaranya Allah menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kemuliaan apa lagi yang ada di bulan suci Ramadan? Allah menurunkan malam Lailatul Qadar pada malam bulan Ramadan. Ditanya, Ustaz, tanggal berapa Lailatul Qadar turun? Lailatul Qadar turun itu dirahasiakan oleh Allah. Kalau malam Lailatul Qadar dikasih tahu kapan turunnya, kayaknya Pak Arif belum telat kayaknya, siap-siap mengambil. Kenapa dirahasiakan? Biar supaya kita nggak ada yang tahu kapan turunnya. Akhirnya kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Tahu Pak, Lailatul Qadar apa Pak? Malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1 tahun berapa bulan ya Pak? 12. Kalau 1000 bulan berapa tahun?
83. Artinya barang siapa yang senantiasa melakukan amalan-amalan ibadah 10 terakhir di bulan suci Ramadan, maka niscaya Allah akan kasih pahala bagaikan ia beribadah selama 1000 bulan. Berarti 83 tahun. Tuh. Kira-kira umur kita nyampe ke 83 tahun tuh? Tuh. Nyampe ke 83 tahun umur kita? Mudah-mudahan. Ya kan umur mah nggak tahu tuh. Bisa jadi Pak Arif duluan, saya belakangan, kan bisa kan gitu ya? Bisa jadi, ya bisa jadi saya belakangan Pak Arif duluan gitu. Kata Pak Arif belakangan dulu. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Lailatul Qadar menurut alim ulama berdasarkan kitab dan berdasarkan hadis-hadis Rasul itu turun pada tanggal ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Pak Ustaz, saya pengen ibadahnya di rumah aja. Boleh, silakan. Pak Ustaz, saya kan kalau malam dagang sayuran di pasar Cisalak, Pak Ustaz. Boleh saya baca Al-Quran di pasar aja, Pak Ustaz. Silakan, boleh. Pak Ustaz, saya kan supir, boleh saya sambil mengendarai kendaraan, saya istirahat sebentar, saya di jalan, saya buka Al-Quran, boleh Pak Ustaz? Boleh, silakan. Jadi ibadah itu tidak harus untuk di masjid, mau di pasar silakan, mau di rumah silakan. Hidupkan malam-malam Lailatul Qadar, hidupkan malam-malam ganjil di bulan di 10 terakhir bulan Ramadan. Insya Allah Allah akan kasih kita yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, ini saya senang nih Pak Arif, pada kesempatan ini saya senang nih. Benar saya jujur. Gunung gede Pak, tapi hati ini lebih gede nih pada sore hari ini. Kenapa? Semua anak muda yang bergerak. MC-nya anak muda, panitianya anak muda, DKM-nya masih muda. Iya, makanya ini masjid bocah, buat apa tuh? Dengerin, isi masjid, belajar ceramah, belajar ngaji, belajar mimpin tahlil, belajar mimpin doa. Nggak apa-apa salah-salah dikit Bang. Hadirin, hadirin. Ngaca di depan, telah melorot benerin. Summa ilahi kok sana binti kok in summa ilahi kok kuduka binti kancil summa ilahi pacul binti lelek summa ilahi kakul yang kuburannya ditabrak kucing summa ilahi kok sana yang kuburannya di samping kandang ayam summa ilahi belajar bocah bocah kok Mekah bocah sekarang mah Facebook ya ML, Mobile Legend. Ngerti Mobile Legend? Hah? Terus TikTok. Al-Quran lu buka, lalu ngapa ngelotot sama gua? Dibilangin udah ngelotot. Tuh, MC-nya anak muda luar biasa. Cowok, cewek. Yang baca Al-Qurannya anak muda, kan enak Mas diisi anak muda. Apalagi sholawat, kalau sholat subuh Pak, yang sholawatannya anak muda kan enak Pak. Anak muda datang sholawat mau bangunin orang subuh, ngambil speaker setor. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin
Kira-kira kalau aki-aki yang salawatan kayak begitu, bapak-bapak subuh bangun apa bangun? Pulas. Mantap ini masjid, semua anak muda yang bergerak, imam anak muda, kan enak imam anak muda, apalagi ustaz muda kita, ustaz ganteng, ustaz muflis ngimamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kan enak. Aki-aki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang makmum tarik kok. Ayo bocah belajar jadi belajar ceramah, belajar ngaji, belajar bikin doa. Tuh yang tua-tua mah nanti bakalan mati, lu jadi penerusnya. Betul. Presiden belum mati udah banyak yang mau ganti, benar? Pak RT belum mati aja ada udah yang lah kalau Ustadz mati belum tentu ada yang ganti. Nih bakal jadi Ustadz belajar. Pokoknya malam hari ini mantap ini semuanya yang bergerak anak muda. Makanya kasih kesempatan buat anak muda. Terkadang anak muda pengen berkarya, tapi yang tua kasih kesempatan. Ada nggak? Di sono, di sono, bukan di sini, bukan di sono. Iya. Oleh sebab itu, Bu, yuk kita didik anak kita. Pak, yuk kita belajar didik anak kita. Sekolahin anak-anak kita di sekolah-sekolah agama. Sekolahin anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Paling tidak dia punya bekal ilmu agama. Jangan sampai anak muda di kampung saya tuh kagak bisa sholat jamaah. Ada Udin Ucup Panjul. Udin Ucup Panjul lagi main bola nih Pak. Dengar suara ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Udin, Cuk, ajan Cuk. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Panjul, Din kita sholat ya. Ayo. Udin meletup, tapi kan kita nggak bisa sholat. Udah gampang, kita pulang nanya Udin. Itu bocah bertiga sama Mak nanya Udin, Mak, kita pengen sholat jamaah, cuma kita nggak tahu caranya. Oh gampang, teman-teman. Kalau imam udah takbiratul ihram, lu pada baris bertiga. Baris Mak, ya baris. Terus semua yang dilakukan imam, gerakan-gerakan imam, lu ikutin semuanya. Apalagi udah itu Bang, udah. Itu bocah bertiga atau jalan ke masjid. Ternyata imamnya Bapak Arif. Allahu Akbar. Dibaca ingat nih. Kalau imam takbiratul ihram suruh pada baris. Gua harus kayak kereta panjang. Bukan bikin sobat panjang. Karena imam di depan kagak tahu diterusin sholatnya. Rukuk diikut rukuk. Sujud ikut sujud. Kayak kereta panjang. Pas lagi sujud, kaki imam digigit nyamuk. Dikelepak, ngeresek kena kepala Udin. Udin, aduh kepala gua dikelepak imam. Dia Udin ingat sama emaknya. Apa yang dilakukan imam? Ikutin. Ada Panjul di belakang. Malam Panjul kelepak, letak. Panjul kaget. Tapi Panjul ingat namanya Udin. Apa yang dilakukan imam? Ikutin. Ada Ucup di belakang. Letak. Ucup total kaget. Pas Ucup nengok ada orang. Tapi dia ingat apa yang dilakukan imam. Ikutin. Dia lari ke depan kepala imam lepak.
Ibu mau sholat, pakai mukena ada ilmunya bu. Kalau ibu pakai mukena begini bu, nih, ibu sholatnya nggak sah. Karena apa? Di sini kelihatan yang namanya kulit leher. Sedangkan aurat perempuan ketika sholat yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Makanya itu begini. Ininya nih, jilbabkan sini ya. Kalau jilbabnya ke sini, ini kena kulit leher kelihatan, nggak sah sholatnya. Terus kalau sholat, ibu jangan telanjang, harus pakai baju dalaman. Ketika telanjang, takutnya ibu angkat, Allahu Akbar, kata malaikat, wow, keren. Jadi cara pakai mukena ya bu, semua pakai ilmu. Kayak kita bapak-bapak pakai peci juga harus ada ilmunya kan gitu ya pak ya. Kalau mau sholat pakai pecinya bagaimana? Harus ada ilmunya. Makanya bu, yuk kita sama-sama didik anak kita bu. Didik anak kita, masukin anak-anak kita ke pondok pesantren. Karena apa? Dunia sosial, dunia maya, dunia handphone pak ya. Masya Allah, buat handphone anak bisa bunuh orang tua gara-gara handphone. Suami pada berantem sama bininya gara-gara handphone. Rumah tangga bisa bercerai gara-gara handphone. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, yuk sama-sama kita rapihin diri kita belajar yuk, kita rapihin juga kita. Karena apa-apa, orang laki yang terberat adalah bukan nyari nafkah pak. Kita sebagai suami yang terberat bukan mencari nafkah pak, tapi yang terberat adalah bagaimana caranya kita mencegah anak istri kita dari api neraka Allah. Kita dibebankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Disuruh untuk menjaga diri kita, anak kita, keluarga kita dari api neraka. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. 10 menit lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepat pada tanggal 1 Syawal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berdoa sebanyak 3 kali, dan doanya diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat melihat Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Rasulullah ditanya para sahabat, wahai Rasul, aku lihat kau tadi mengucapkan amin 3 kali, ada apa ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, aku baru saja didatangkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berdoa 3 kali di hadapan Allah, dan aku aminkan 3 kali. Kira-kira Pak, kalau malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, kira-kira doanya diterima apa enggak Pak? Diterima apa ya? Pastinya Pak ya, malaikat Jibril yang doa, Rasulullah yang amin pasti diterima. Apa itu doanya? Doa yang pertama malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah adalah, ya Allah, jangan pernah Engkau terima puasa umat Nabi Muhammad, dan jangan pernah Engkau terima semua amalan ibadah yang dilakukan umat Nabi Muhammad selama anak masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah sambil meneteskan air mata mengucapkan amin. Pokoknya Pak, siapapun dia, mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia habaib, mau dia ulama, haji bolak-balik ke tanah suci, mendirikan ribuan pondok pesantren, mendirikan ribuan majelis taklim, mendirikan ribuan panti asuhan, sedekah di mana-mana, mau diterima ibadahnya di hadapan Allah selama dia masih durhaka pada kedua orang tuanya. Ya, kiai dan semua muslimun udah ngomong gini. Setuju nggak Pak? Siapapun dia tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Ridallahi fi ridal walidain wa syuhdullahi fi syuhdil
walidain. Ridhonya Allah terletak sama ridho orang tua, dan mukanya Allah terletak sama muka orang tua. Satu ibu bisa membesarkan 12 anaknya, tapi belum tentu 12 anak bisa merawat satu orang ibu. 12 anak bisa dibesarkan oleh satu ayah, tapi belum tentu satu anak bisa merawat satu orang ayah. Betul Pak? Makanya oleh sebab itu kita bersyukur di hadapan Allah bahwa orang tua kita rawat orang tua sudah ada di depan mata. Kemudian doa yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah SAW, kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan pernah Engkau terima amalan umat Nabi Muhammad, dan jangan pernah Engkau terima puasa Ramadannya umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pernah Engkau terima seluruh amalan yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad selama istri yang durhaka kepada suaminya. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah sambil meneteskan air mata. Bu, pengen masuk surga Bu? Surga ada di depan mata ibu. Siapa yang menyebabkan ibu bisa masuk surga, yang melancarkan ibu bisa masuk surga, yang memudahkan ibu untuk bisa masuk surga, ada di hadapan ibu. Siapa? Suami ibu. Barang siapa seorang istri yang mencium tangan suaminya, maka Allah kasih pahala dia bagaikan mencium hajar aswad. Mantap gak? Hajar aswad. Barang siapa seorang istri yang mencium kening dahi suaminya, maka gugur seluruh dosa-dosa istri di hadapan suaminya. Dan barang siapa yang sholat 5 waktu, mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatannya. Nih, ibu, bagi seorang istri, idza salatul mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafidzat farjaha wa ta'atuhu zawjaha ila laha udkhulil jannah min abwabul jannah sya'ti, kata Rasulullah. Barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah kasih istri tersebut, silakan kau lewat mana saja masuk surga yang kau inginkan. Alhamdulillah, puasanya ibu gak akan diterima, sholatnya ibu gak akan diterima, hajinya ibu gak akan diterima selama ibu masih durhaka kepada suami ibu. Paham loh? Paham. Mudah-mudahan ibu ini kita semua diterbiat dari nampak istri-istri yang soleha, istri yang berbakti kepada suami, istri ini muka-muka istri yang penuh dengan pancaran sinar nur dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Pak, yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan pernah Engkau terima amal ibadah umat Nabi Muhammad, jangan pernah Engkau terima puasa Ramadan umat Nabi Muhammad yang saudara sama saudaranya belum saling memaafkan, tetangga sama tetangganya belum saling memaafkan, kerabat sama kerabatnya bahkan saling bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, yuk bersihkan hati kita, bersihkan hati kita, saling memaafkan di antara kita. Yang namanya manusia itu tempat salah dan dosa. Al-insan ma'al khata wa nisyan. Manusia tempat salah dan dosa. Sebaik-baik manusia yang punya salah, kita saling memaafkan. Insyaallah Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mudah-mudahan walaupun sedikit nasihat yang saya berikan senantiasa nyangkut di hati dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak cucu serta keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Setiasa Sagir atas wawasan yang sangat inspiratif. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu pembagian santunan anak yatim yang akan dibagikan oleh Ketua DKM Masjid Gadok Raya. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak Asma, Bapak RT 26, RT 7 Eko, dan juga yang kami muliakan saudara-saudara biasa. Alhamdulillah sudah bisa hadir untuk undangan kami. Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan anak. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh MC bahwa hari ini setelah ada ceramah dari Ustaz, kita langsung aja pembagian santunan yang di sini seperti tadi dilakukan oleh Ustaz Imam. Kita ada sekitar 45 nama anak yatim piatu yang berada di lingkungan RW 7. Untuk teknisnya saya minta bantuan anggota Risma, kemudian juga Bapak untuk bisa membagikan Pak Asma, Pak RT Dadah, Pak Eko, untuk bisa menjadi perwakilan untuk membagikan santunan anak yatim. Ini kita bagi pas seperti ya. RT 1 itu ada 10 anak, jadi RT 1, RT 2 sekitar ada 13 anak ya, RT 2, RT 1 ayo cepat kita mulai RT 1. RT 1 mana? Di sini RT 1 ada Diva, ada Sukma, ada Ilham, ada Salsa, ada Arif, ada Rahma, ada Lenis, ada Devina, ada Keisha, dan Aira. Ayo untuk RT 1 bisa di sebelah sini. Kemudian RT 2 ada Gema, ada Rehan, ada Bilal, ada Fadil, ada Ujang, ada Lafa, ada Lala, ada Hafiz, ada Rina, Arka, Safa, Devina. Oke, ini RT 2 ya. RT 2 bisa menjadi kunci. Ada ke sini ya, ada ke sini ya, ada depan, ada ke depan. Ini RT 2. Ya, maju dikit ya. Ya, RT 1 minta RT 1 enggak baris belakang ini. Baris belakang. Atau sedikit jauh jaraknya ya. RT 1 ini RT 1 ya. RT 2 ke sini agak sedikit jarak di ini ada dari kedua. Itu jam kedua. RT 3 di sini ada Muhammad Sodir, ada Eva, ada Risha Sakika, ada Keki, ada Jovita, ada Iksan, ada Nesa, sama India. RT 3 ayo turun sini, RT 3. RT 3. RT 3 ini RT 3 tadi ada Muhammad Sodir, ada Eva, ada Risha Sakika, ada Keki, ada Jovita, ada Iksan, ada Nesa, sama India. RT 3 sebelah sini ya. RT 3. Kemudian digabung sini ada RT 4, 5, 6 dan 7. Di sini ada Alif Fatur Rahman, ada Hana